Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat malam. Saya ucapkan dari Terminal Tawang-Alun, Jember. Dan ini tadi baru saja saya turun dari bus Harapan Baru. Jadi kita start dari Banyuwangi menuju ke Jember ini teman-teman. Dan baru saja saya bersih-bersih, sholat. Jadi kita udah kelar semua. Dan tadi saya pikir-pikir juga kalau semisal kita malam ini bermalam di Jember kayaknya nanggung banget ya. Dan kebetulan besok pagi itu saya ada acara di Surabaya. Nah, malam hari ini kita akan trip Jawa Timuran lagi. Nah, nanti kita akan trip menuju ke arah barat. Bicara naik bus apa, saya nanti akan mencoba salah satu bus yang bisa dikatakan ini merupakan banyak sekali requestan dari teman-teman. Nah, kemarin banyak sekali yang komen di kolom komentar itu ya, Mas cobain bus Damri yang arah ke Madura. Nah, kebetulan banget masih jam 20:55 dan kebetulan juga ada salah satu keberangkatan dan ini jam terakhir dari Jember menuju ke Madura teman-teman. Cuma nanti kita kayaknya trip meteran aja sampai dengan Surabaya. Nah, nanti kita akan naik bus Damri start dari Jember menuju ke Surabaya. Dan untuk jadwal keberangkatannya itu dari Jember ini kurang lebih sekitar jam 9 malam. Dan tadi saya juga udah kontak-kontakan sama krunya ya. Ya udah, habis ini kita mencoba melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu malam ini di Terminal Tawang-Alun Jember seperti apa. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini tadi saya baru saja kelar sholat, kita bersih-bersih. Nah, ini kita lagi ngadem ya di ruang tunggu Terminal Tawang-Alun Jember. BTW ini dingin banget ya karena dua-duanya AC-nya ini pada nyala. Dan di atas sana tuh terdapat ada TV juga. Ini ada layanan TV, cuman kayaknya nggak ada informasi apa-apa teman-teman, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di ruang tunggu Terminal Tawang-Alun ini bersih banget teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang rumahnya Jember ingin bepergian kemana gitu ya, bisa banget menggunakan fasilitas ruang tunggu di Terminal Tawang-Alun Jember ini. Sayang banget kalau semisal nggak kepake ya, sudah disediakan. Nah, ini banyak sekali kursi-kursi di sini. Nah, ini terpantau juga untuk armadanya belum datang. Nah, palingan habis ini saya mau beli kopi dulu biar nggak ngantuk, nanti biar kita melek selama perjalanan, habis itu kita langsung ke shelter aja. Oke. Nah, oke teman-teman, ini baru saja saya beli kopi, jadi saya bungkus ya. Nah, jadi kita langsung ke shelter aja. Nah, untuk di shelter keberangkatan bus khususnya bus Patas Malang, nah malam hari ini nggak ada armada yang parkir ya, dan begitupun juga untuk shelter akap, jadi kosong di sana. Nah, ini baru saja untuk armadanya Damri, ini kayaknya armada yang nanti akan kita naiki ya. Baru saja ini tadi saya beli kopi di depan sana. Nah, tiba-tiba untuk armadanya sudah parkir. Nah, kita coba tanya sama krunya. Pak, armadanya ini ya Pak ya? Bener ini ya armadanya ya? Oh ya teman-teman. Nah, jadi siap. Ternyata untuk armada yang akan kita naiki, jadi ini nomor lambungnya itu 5665. Nah, nanti kita akan trip meteran aja dari Jember ini menuju ke Surabaya. Dan just info juga, jadi kita bahas sedikit tentang rutenya. Ternyata untuk armada ini dia rutenya itu di mungkin startnya itu di daerah Mumbulsari teman-teman. Kalau ini tadi saya baca ataupun lihat di Google, nah itu Mumbulsari ini merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Nah, saya nggak tahu ya apakah memang rutenya itu di situ atau memang ini merupakan rute terbaru seperti apa, saya pun juga kurang tahu. Nah, nanti kita coba langsung tanya ke krunya. Nah, itu di depan ada tulisan Mumbulsari ya. Gitu. Nah, sekilas untuk armada ini dia menggunakan bodi Rexus ya. Nah, ini garapan Piala Mas. Cuman untuk sasisnya saya belum tahu. Habis ini kita coba masuk ke dalam. Oke, kita coba lihat bagian interior armada ini ya. Nah, oh ini dia pakai RK8 teman-teman, Hino RK8. Nah, jadi seperti inilah untuk kondisi di bagian interior armada ini. Wah, ini wangi banget.
kesan pertama saya naik ini tadi udah kecium harum, wangi banget. Dan untuk armada ini dia menggunakan kursi dari Hai Rimba Kencana ya. Dan spesialnya, nah ini spesialnya, ada spesialnya teman-teman. Untuk armada ini dia kelas ekonomi, cuman kursinya nih seat 22. Wah, mantap banget ya. Nah, nanti kita akan coba review detailnya dulu. Jadi kita keliling dulu. Nah, di bagian atas ini terdapat ada kompartemen bagasi. Ya, lumayan cukup lebar lah. Jadi buat teman-teman mungkin yang bawa tasnya yang nggak terlalu gede, ya bisa dimasukin di sini. Dan juga ada toilet. Nah, yang pastinya untuk toilet ini hanya digunakan untuk buang air kecil saja saat armada ini jalan ya. Dan untuk toiletnya juga lumayan bersih, wangi. Emang kayaknya nggak ada lampunya atau gimana ya? Oh, ada lampunya Pak. Oh ya. Oh ini teman-teman. Lah seperti ini. Wah cakep ya. Bersih kok, wangi. Nah ini ada setelanya juga. Gitu. Oke lah, mantap. Terus kalau nggak salah ini total seatnya berapa ya? Kurang lebih sekitar 45 teman-teman, sampai belakang sana. Jadi khusus untuk di bagian belakang ini ada 3 ya. Cuman kalau depan itu 22. Wah ini pakai Hai Rimba Kencana yang bisa dikatakan nih kursi paling nyaman ya teman-teman. Menurut saya paling nyaman. Nah untuk jarak antar seatnya ini nggak terlalu lebar-lebar amat ya teman-teman. Ya ini lumayan cukup sempit juga. Ya kalau kaki kita dilurusin ke dalam itu pasti mentok di bagian bawah kursi ini teman-teman. Makanya ini bagian belakangnya kursinya agak mundur ke belakang ya. Jadi setiap kursinya terdapat ada port USB juga. Nah untuk AC-nya nih juga lumayan dingin. Ini dingin banget. Apalagi perjalanan malam gini ya. Ya cukup nyaman lah, kelas ekonomi. Seatnya 22. Tarifnya sih kayaknya juga murah. Nanti kita lihat aja kalau turun Surabaya itu berapa tarifnya, oke? Nah untuk armada ini dia menggunakan sasis Hino RK8 ya teman-teman. Jadi untuk di bagian depannya seperti ini, ada fasilitas TV juga. Dan ini sepanjang jalan pasti kita karaokean ya. Nah ini kurang lebih sekitar jam 20:58 kayaknya habis ini kita persiapan untuk berangkat ya. Dan untuk penumpangnya pun malam hari ini nggak terlalu banyak ya, palingan nanti kita akan dapat tambahan penumpang di sepanjang jalan. Nah itu ada bus laju kayaknya patas ya. Oke kita ini persiapan berangkat ya, jam 9 pas kita berangkat. Nah, ini duduk di depan. Oke ini jam 9 pas kita lepas shelter terminal Tawang Alun Jember teman-teman. Nah ini sekilas kalau kita lihat untuk di bagian depan ini kehalang topinya ini ya, karena topinya itu pas banget sejajar dengan posisi kita duduk ya. Agak effort nanti kalau nggak kita duduk di bawah situ aja. Intinya malam ini kita akan full melek ya, walaupun kita meteran aja sampai dengan Surabaya. Oke. Nah oke teman-teman, jadi ini jam 21:03. Nah kita berhenti terlebih dahulu di depan Indomaret sebelah terminal Tawang Alun Jember. Nah di sini saya nggak tahu ngetem berapa menit, kayaknya sih ini persiapan langsung berangkat lagi ya. Kalau dilihat dari schedule ataupun jadwal keberangkatan armada ini, dia berangkat dari Jember itu jam 9 teman-teman gitu. Nah jadi di setiap sudut armada ini terdapat ada CCTV ya teman-teman. Nah ini ada 1, 2, dan 3. Kayaknya di belakang juga ada.
Nah, dengan adanya CCTV ini pastinya juga menambah tingkat keamanan bagi para penumpang ya. Apalagi kalau semisal kita bicara kita naik transportasi umum, entah naik bus eksekutif, bus mewah ataupun bus yang biasa-biasa ekonomi kayak gitu ya, namanya kejahatan kapan saja bisa terjadi. Ya, dengan adanya CCTV kayak gini pasti menambah nilai plus bagi PO Damri sendiri. Gitu. Wah, mantap banget. Nah, ini ada Mila Pegasus teman-teman. Ini kayaknya jam terakhir dari Banyuwangi ke Jogja. Nah, nanti kita kayaknya balapan sama dia itu. Oke, ini jam 21:13. Kita mulai berangkat ya dari depan Indomaret sebelah terminal Tawang Alun Jember. Ya, berarti kita kurang lebih sekitar berapa ya? 10 menitan lah. Kita ngetem di depan Indomaret ini. Nah, untuk kondisi penumpang malam hari ini nggak begitu banyak teman-teman, jam terakhir. Nah, jadi infonya memang setiap harinya itu untuk layanan Damri ini ada 3 kali keberangkatan. Jadi kalau nggak salah jam 7, jam 8 dan jam 9 terakhir ini. Cuman sayangnya ini hanya malam aja. Kalau semisal kayak pagi ataupun siang gitu ada layanan Damri ke Madura sih kayaknya worth it banget ya, bisa menjadi rekomendasi juga. Jual apa? Ini jual ya. Aku pelamun nemu pin sing akan aku di. Ada di mana mau jualan online silakan waktu dari mandi pembuangan. Nah, oke teman-teman, jadi ini saya baru saja membayar untuk karcisnya. Nah, nanti kita akan trip meteran dari Jember ke Surabaya ya. Dan untuk tarifnya sendiri ini 75.000. Nah, jadi saya sampaikan lagi untuk armada ini kan dia kelasnya ekonomi ya. Cuman yang menjadi pembeda dengan ekonomi pada umumnya itu untuk seatnya itu 22. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya ini ekonomi rasa patas lah. Dan bisa di head to headin sama bus patas mungkin yang dari Jember ke Surabaya. Dan untuk tarif patas kan kalau nggak salah 100.000 ya teman-teman. Ya mungkin ini bisa menjadi rekomendasi lah. 75.000 ekonomi, seatnya 22, AC-nya juga kencang ya, sama-sama nyaman. Dan cuman yang agak apa ya kurangnya ini karena untuk armada Damri ini hanya keberangkatan malam aja teman-teman ya. Kalau semisal ada siang gitu, kayaknya siang sore gitu kayaknya juga oke lah, bisa menjadi pilihan para penumpang gitu. Itu dia Dapat premi. Ya. Oke, ini jam 21.57. Nah, ini kita berhenti di daerah Tanggul, teman-teman. Nah, itu ada paket ya. Dan ada penumpang yang naik di sini. Nah, secara akupansi penumpang memang nggak terlalu banyak. Cuman ini tadi kita udah 2 kali nerima paket. Nah, ini yang pastinya paketnya itu full sampai dengan Madura gitu. Ya nggak ada penumpangnya tapi ngandalin paket.
Jadi kita juga ngobrol-ngobrol sama krunya, dan ternyata armada ini merupakan trayek aslinya itu Bondowoso teman-teman. Nah, infonya dari manajemen Damri itu dipisah jadi dua. Yang pertama tetap jalan di Bondowoso, yang kedua nah ini dia ngisi di rute Mumbulsari. Nah, Mumbulsari Jember. Dan saya pun tadi juga baru tahu karena Mumbulsari ini kurang familiar lah bagi saya khususnya ya. Ternyata itu merupakan kecamatan yang ada di Jember. Jadi ini trayeknya tuh Bondowoso gitu. Dan setiap kali jalan itu selalu ada crash-crashannya. Begitupun yang dari arah Madura. Oke, habis ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Ini jam 22. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Dalam mana? Bertegeran. Tuh. Hatisan masuk. Bukan satu. Jadi semua pelamaran dapatnya apa? Oke. Oh, oke. Saya nggak ada. Mana ada punya mesin model. Ada mesin dirawakan boleh tendang sini. Ada kok. Ada. Lagi kego banget ada ban. Barang ucap. Barang ucap. Lalu ditangkap. Kego banget kok marah. Ucap ada mulai. Ada un. Teren ulifil lagi kok ban. Oke, jam 22:18 ini kita masuk daerah Jatiroto. Nah, di depan sana tuh biasanya ada halte tapi nggak tahu ada penumpang apa enggak gitu. Dulu pernah ikut yang Atas Malang, Jember Malang. Masuk ini sampean Monorejo. Tilang. Mereka masuk sana ini ya. Tilang. Masuk lagi nih. Surabaya. Lo pakai ini sekarang. Nggak bayar. Oh, enggak bayar tadi. Wah, ini ada yang baru di terminal
Mina koncar pakai tap. Tapnya pakai etol itu, Pak? Iya. Oh, tapi free ya, nggak bayar ya? Wah, mantap ya. Beda bayar. Poin. Surabaya, Surabaya. Oke, ini jam 22.43, kita kembali melanjutkan perjalanan. Ini tadi cuma dapat 2 penumpang di Terminal Wonorejo. Nah, ini tadi ada yang menarik teman-teman. Ternyata sekarang untuk semua bus yang masuk di Terminal Wonorejo itu wajib tap untuk masuk ke ini ya, ke terminalnya seperti itu. Dan tadi infonya itu tapnya pakai etol, cuman gratis. Ya lebih oke sih. Ada perkembangan lah di Terminal Wonorejo ini. Ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Kebanyakan masuk saya anu horot dan gede jero. Ini gede sektor. Ini gede ni nak. Kamu tahu. Kanan deh, ke kanan deh. Selalu ke kanan. Jadi saya di mata kaya. Tak iso ke.
Ini masih anu panasan. Ya. Ini tentu sih kira-kira jam 3:30. Woi. Siapa nih? Ya iya mereka bubuk iya. Paham. Gambaran gitu. Ya, itu ada kata top. Wah. Mesti kan rumah ada berapa? Kiri, tidak anu teko ya. Melanggar tuh. Kalau sabar sih kok berbeda. Jerman mana dia betul. Betul sapi dulu. Yang ada lah boleh teruskan. Ada. Jadi bagus, selamat jalan sampai tujuan. Nah oke teman-teman, ini kita baru saja masuk melalui gerbang tol Probolinggo Timur, dan setelah ini kita akan mengarah menuju ke terminal Bayuangga Probolinggo terlebih dahulu. Dan untuk okupansi penumpang selama perjalanan kita start dari Jember sampai dengan Probolinggo ini bisa dikatakan tidak terlalu banyak ya. Namun ini tadi ada beberapa paket yang kita bawa menuju ke Madura. Dengan adanya layanan Damri khususnya di jam malam ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman jikalau ingin bepergian, mungkin start dari Jember menuju ke Surabaya ataupun sampai dengan Madura ya. Selamat dari gol aku. Boleh apa lagi? Oh. Bolinggo terakhir. Bolinggo terakhir.
Rabaya Madura. Oke teman-teman, jam 23:52. Nah, ini kita sampai di terminal Bayuangga Probolinggo, dan di belakang seperti ada beberapa penumpang yang turun juga. Nah, ini tadi drivernya lumayan ses juga, kencang, dan manuvernya juga lumayan oke. Karena tadi juga banyak sekali truk-truk besar ya di sepanjang jalan Kelakah tadi. Nah, ini kita kembali melanjutkan perjalanan teman-teman. Ini jam 23:52. Ya, cuma parkir ada menit. Di luar kondisi juga hujan. Permisi 5.000 ya. 5.000 aja baru. Sama you ada you. 5.000. Nah, dari sini kita akan kembali mengarah masuk gerbang tol Probolinggo Barat, dan seperti biasa kita akan menyusuri sepanjang tol Trans Jawa, tol panjang ya teman-teman, dan nanti kita akan exit di gerbang tol Waru. Nah, oke. Ini kita berhenti dulu kayaknya di kantornya Damri ya. Ini dekatnya terminal Bayuangga. Jadi di belakang sana ada kontrolan ya teman-teman. Seperti biasa kalau bus-bus khususnya sistemnya premi itu pasti selalu ada kontrolan. Di sini kita lanjut jalan lagi. Oke. Ini jam 23:59 kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Setelah proses kontrol tadi sudah selesai. Nah, jadi kita tahu ya, kalau misal dari arah timur kontrolannya di terminal Bayuangga teman-teman. Cuman kalau dari arah Madura itu saya pernah tahu di mana kontrolnya. Mungkin ya di mana ya, Surabaya atau gimana ya? Gitu. Nah, yang pastinya itu selalu ada kontrol. Jaunan sopun kado deh.
teman-teman, ini jam 1:20. Nah, kita sampai di Simpang 3 Madaeng teman-teman. Nah, ini tadi saya benar-benar ketiduran banget. Udah tinggal berapa watt ini mata. Jadi tadi sempat ketiduran lepas terminal Baiwangga, terus habis itu kita masuk ke tol lagi. Nah, ini kita langsung menuju ke terminal Bungurasi Surabaya. Madura. Nanti kita turunnya itu di dalam aja teman-teman. Madura. Rasa Kepelumbungan. Soto Bi. Soto. Matur suwun. Sami-sami Mas. Iya, Pak. Pak, suwun ya. Sami. Kapan-kapan tak ikut lagi. Oke, ini jam 1:29. Kita finish di terminal Purabaya Bungurasi Surabaya teman-teman. Dan perjalanan malam hari ini kurang lebih ya sekitar 4 jam 30 menitan lah. Nah, tadi sempat saya sempat ketiduran teman-teman karena ya benar-benar udah ngantuk banyak. Karena tadi kita estafet juga ya. Jadi habis ini untuk armadanya nunggu Damri yang di depan ini. Nah, ini nggak tahu dari mana, kayaknya mungkin dari Kalisat atau ya kayaknya dari Kalisat ini. Nah, nanti kalau semisal udah lepas baru armada ini parkir di shelter. Nah, malam hari ini memang untuk kondisi di terminal Purabaya Bungurasi Surabaya ini cukup sepi ya karena udah tengah malam juga gitu. Nah, dengan harga tiket 75.000 kelas ekonomi, seatnya 22, AC-nya pun juga dingin banget, pelayanan seperti itu, fasilitasnya tadi juga seperti itu, kira-kira menurut kalian recommended atau tidak? Dan jika lo recommended bisa banget tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Nizar Saputra, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.